Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang solih dan solihah? Bagaimana kabar hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mulai pembelajarannya, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Dalam video pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari materi tentang kisah teladan Wali Songo dengan submateri makna Wali Allah. Setelah mempelajari video pembelajaran ini, semoga kalian dapat memahami makna Wali Allah. Perhatikan gambar berikut. Gambar tersebut menunjukkan ada seorang ustadz atau ulama yang sedang berdakwah kepada masyarakat. Ada yang menyebutkan bahwa orang tersebut adalah wali Allah atau wakil Allah. Lalu, siapakah wali Allah? Al-Quran menjelaskan bahwa wali Allah adalah orang yang beriman dan bertakwa. Di samping melakukan hal-hal yang wajib, para wali Allah juga senantiasa melakukan hal-hal yang sunnah serta menjauhi hal-hal yang makruh. Sunnah artinya sesuatu yang tidak diwajibkan. Apabila dikerjakan, maka akan mendapat pahala, dan sebaliknya, jika tidak dikerjakan, maka tidak berdosa. Sedangkan makruh adalah sesuatu yang apabila dilakukan tidak apa-apa, akan tetapi lebih baik lagi jika ditinggalkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Yunus ayat 62 sampai dengan 63. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Shadaqallahul azim. Artinya, ingatlah wali-wali Allah itu. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati, yaitu orang-orang yang beriman dan senantiasa bertakwa. Wali Songo dikenal sebagai penyebar agama Islam di tanah Jawa, yakni pada abad ke-17. Pada masa dahulu, masyarakat Nusantara atau Indonesia bukanlah beragama Islam. Akan tetapi, karena para jasa Wali Songo inilah, agama Islam menyebar ke seluruh penjuru tanah air. Bahkan, sampai saat ini, Islam menjadi agama mayoritas yang dipeluk oleh para penduduk di Nusantara. Adapun nama-nama Wali Songo tersebut adalah Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Giri, Sunan Kudus, Sunan Gunung Jati, Sunan Kalijaga, Sunan Muria, dan Sunan Derajat. Kemudian, apa saja keutamaan dari wali Allah? Berikut adalah keutamaan para wali Allah. Yang pertama adalah keimanan wali Allah. Iman menurut bahasa artinya percaya. Maksudnya adalah kepercayaan para wali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala sifat-sifat yang dimilikinya. Keimanan yang dimiliki wali Allah tidak dicampuri oleh kesyirikan. Syirik artinya menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau menyerupakan sesuatu yang lain dengan Allah sebagai sesembahan. Para wali Allah pastinya hanya mengakui Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhannya. Mereka tidak mengakui kekuatan lain. Misalnya batu, keris, tombak, senapan, dan lain-lain yang merupakan perbuatan syirik. Contohnya menyembah batu,
menyembah patung, menyembah pohon, menyembah matahari, dan lain sebagainya. Para wali Allah tentu meninggalkan perbuatan tersebut karena mereka mengetahui bahwa perbuatan syirik adalah dosa besar. Dengan demikian, keimanan wali Allah tidak dicampuri dengan hal-hal yang menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Fariqan hada wa fariqan haqqa alaihimud dhalalah. Innahum ittakhadhu syayatina awliya'a min dunillahi wa yahsabuna annahum muhtadun. Shadaqallahul azim. Artinya, sebagian manusia ada yang mendapat hidayah, sementara sebagian yang lainnya disesatkan karena mereka sesungguhnya telah menjadikan setan-setan sebagai wali Allah. Sementara mereka mengira bahwa mereka mendapat hidayah. Yang kedua, ketakwaan wali Allah. Takwa artinya menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangannya. Keimanan para wali Allah tidak sekedar pengakuan, akan tetapi keimanan mereka menghasilkan ketakwaan. Jadi, ketakwaan para wali Allah adalah buah dari keimanannya. Para wali Allah sudah pasti beriman, maka mereka melakukan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi apa yang dilarangnya. Para wali Allah tidak hanya melakukan hal-hal yang diwajibkan agama, akan tetapi mereka juga menjalankan amalan-amalan sunnah. Mengapa? Karena dengan ketakwaannya yang sangat tinggi, maka amalan-amalan sunnah pun mereka lakukan untuk menambah pahala. Begitu juga dengan hal-hal yang makruh. Mereka menghindari perkara yang makruh dan menjauhi perkara yang diharamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para wali Allah menjaga hal-hal tersebut agar menjadi kebaikan bagi dirinya. Anak-anak, setelah kalian menyimak video pembelajaran ini, ayo jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Jelaskan pengertian wali Allah. 2. Mengapa para wali Allah menjalankan amalan-amalan sunnah? Jelaskan. 3. Sebutkan 3 contoh perbuatan syirik. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Untuk materi pembelajaran selanjutnya, tunggu video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.